Seorang wanita tak berbusana ditemukan di kamar kosannya sendiri, ditemukan di dalam lemari pakaian. Bahkan saat itu tak ada yang menyangka wanita tersebut dihabisi seseorang. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Cirebon kepada seorang wanita cantik yang dikenal baik di lingkungannya. Seorang wanita bernama Anita, 21 tahun, warga Indramayu. Hingga akhirnya setelah dewasa dirinya pun memilih tinggal di kosan Kecamatan Cidaung, Cirebon. Memilih untuk mencari pekerjaan dan dirinya pun akan segera keluar negeri. Kerja menjadi wira swasta, dikenal baik di lingkungannya, ramah, dan bahkan di lingkungan kosan dikenal sebagai wanita yang kerap membantu teman-teman kosan. Anita sendiri dikenal sebagai wanita yang tak pernah bermasalah, bahkan dirinya tak punya musuh. Menurut teman kosannya, dirinya melihat Anita memasukkan teman lelaki ke kos-kosannya. Dan dilihat di CCTV pun benar, Anita memang memasukkan lelaki ke kamar kosan. Terakhir, menurut teman dekat Anita sendiri, lelaki tersebut adalah lelaki yang diceritakan Anita. Mereka pun berkenalan di aplikasi chatting micet. Setelah hampir sore, teman kosan Anita pun menelpon dan chat Anita, namun nampaknya tak ada respon. Hingga akhirnya teman kosan Anita pun masuk ke kamar Anita. Sudah biasa Indi, teman kosan dari Anita ini, datang ke kamar Anita, begitu juga sebaliknya. Ada yang aneh karena kali ini saat Indi menelpon dan WhatsApp tak dibalas oleh Anita, hingga akhirnya Indi pun masuk. Saat itu pintu tak terkunci, namun tak ada Anita di dalamnya. Indi merasa ada yang aneh, ada percikan cairan merah menuju ke lemari. Indi pun langsung membuka lemari tersebut dan kaget menemukan Anita sudah tak bernyawa di dalam lemari. Indi yang histeris langsung meminta bantuan kepada teman-teman kosan lainnya, hingga akhirnya pemilik kosan pun datang dan langsung lapor pada pihak kepolisian. Tak lama mendapatkan pemberitaan ini, pihak kepolisian pun datang, evakuasi jasad korban, cek TKP dan interogasi teman-teman kosan dari Anita. Bahkan jasad Anita dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan Anita mendapatkan penganiayaan hingga akhirnya dirinya tak bernyawa. Dimasukkan ke lemari dalam kondisi dirinya sudah tak bernyawa. Pihak kepolisian pun langsung interogasi teman-teman yang dekat dengan Anita. Menurut teman dekat dari Anita, barang-barang berharga milik Anita hilang. Handphone, emas, uang tak ada di kosan Anita. Bahkan akhirnya pihak kepolisian pun tahu kalau Anita punya pekerjaan, yaitu menjajah diri di aplikasi sambil dirinya menunggu menjadi TKW ke luar negeri. Teman dekat dari Anita pun mengungkapkan kalau lelaki yang terlihat dengan Anita adalah lelaki yang dikenalnya di micet hari itu juga. Usai tawar-menawar dengan Anita, Anita pun mengungkapkan dirinya akan mendapat tamu. Hingga akhirnya sang teman menunggu namun tak ada kabar. Berujung sang teman menemukan Anita di dalam lemari tanpa busana. Saat itu pihak kepolisian pun melihat CCTV dan identifikasi lelaki yang datang ke kamar Anita. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pelaku pun diamankan ke Polres Cirebon. Lelaki itu bernama Kasnadi, berusia 30 tahun, warga Cirebon. Pekerjaan Kasnadi sendiri sebagai pegawai koperasi. Saat itu keduanya berkenalan di aplikasi. Merasa cocok, akhirnya Kasnadi pun tawar-menawar dengan Anita dan akhirnya bertemu. Kasnadi ke kosan Anita. Di kosan Anita, Kasnadi mengungkapkan motifnya kesal kepada Anita. Di perjanjian keduanya sepakat dengan harga yang ditentukan. Namun saat masuk ke kamar Anita, Kasnadi langsung diminta bayaran di awal, membuat dirinya tak suka. Saat Kasnadi memegang-megang Anita, Anita pun malah marah dan keduanya cekcok hingga akhirnya Kasnadi pun melakukan penganiayaan kepada Anita dan membuat Anita tak bernyawa dengan cara mencekik dan membenturkannya ke lantai beberapa kali. Meski Anita mencoba melawan, namun tenaga Kasnadi lebih besar hingga Anita pun kalah oleh Kasnadi. Setelah itu Kasnadi pun melakukan hubungan badan kepada Anita, membuat Anita tak bernyawa dan Kasnadi pun mengambil harta benda Anita, meninggalkan Anita begitu saja, memasukkan jasad Anita ke lemari, mengambil harta bendanya dan meninggalkan Anita begitu saja. Kasnadi diamankan pasrah tanpa perlawanan. Dirinya pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Mengaku ini adalah tindakan spontan tanpa rencana, Kasnadi sendiri menyesal atas perbuatannya. Keluarga Anita yang tak tahu pekerjaan Anita, taunya kalau Anita di Cirebon untuk menunggu menjadi TKW, namun ternyata ada pekerjaan lain. Pihak keluarga menyebutkan Anita dikenal sebagai wanita kerja keras, tak pernah mengeluh pada orang tuanya, dan kini keluarga Anita pun merasa kehilangan Anita untuk selamanya. Sebenarnya meminta Kasnadi dihukum seberat-beratnya, namun tak bisa berbuat apa-apa, semua diserahkan kepada hakim ketua. Sementara di lingkungan Kasnadi sendiri tak ada yang menyangka kalau Kasnadi ternyata menyewa penjajah wanita. Bahkan Kasnadi di tempat kerja seakan memang tak pernah bermasalah dengan siapapun. Perawakan Kasnadi yang terlihat diam kini ternyata tiba-tiba membuat banyak orang kaget. Kasnadi melakukan hal ini kepada wanita yang baru dikenalnya.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.